Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar dengan NPM 2435100027 akan membacakan chapter 6 dengan judul Type Safety with TypeScript. Nah, pertama itu kenapa TypeScript itu mengakhiri era Wild West JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Wild West atau cowboy karena sifatnya yang sangat permisif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat, seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun, di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar, di mana suatu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. Masalah utama JavaScript adalah ia hanya melempar error pada saat kode dijalankan, atau runtime error yang sering kita dengar, yang berarti bug seringkali baru ditemukan pengguna akhir saat aplikasi sudah live. Nah, TypeScript hadir sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan konsep static typing, di mana pengecekan tipe data yang dilakukan saat penulisan kode atau kompilasi jauh sebelum kode tersebut sampai ke tangan pengguna. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa. TypeScript adalah baju Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaks pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tapi TypeScript menambahkan lapisan-lapisan atau aturan di atasnya. Filosofi utama adalah memberikan jaring pengaman bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di teks editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Salah satu argumen terkuat untuk mengadopsi TypeScript adalah dampaknya terhadap biaya perbaikan bug. Studi rekayasa perangkat lunak menunjukkan bahwa semakin lambat sebuah bug ditemukan dalam siklus pengembangan, semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaikinya. Bug yang ditemukan saat mengetik kode garis untuk diperbaiki, hampir gratis untuk diperbaiki, sedangkan bug yang ditemukan di production bisa merugikan perusahaan jutaan rupiah dan merusak reputasi. TypeScript memaksa kita untuk memikirkan struktur data di awal, yang mungkin terasa memperlambat di awal project karena harus mengetik lebih banyak. Mungkin terasa, namun investasi waktu ini terbayar lunas dengan berkurangnya sesi debugging begadang di malam hari karena unfident is not a function. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete, karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel. Ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya, jika variabel bertipe string, editor akan menyarankan metode top uppercase dan .split, dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Yang terakhir, transisi ke TypeScript mengajarkan kita pola pikir yang lebih disiplin dan terstruktur. Kita dipaksa untuk mendefinisikan kontrak dan yang jelas antara modul. Apa yang diinput terima dan apa yang output kembalikan. Ini mengurangi ambiguitas komunikasi antar anggota tim, terutama dalam tim yang memisahkan peran front end dan back end. Front-end developer bisa menerima definisi tipe interface dari back-end sebelum API selesai dibuat, memungkinkan kerja paralel lebih efisien. TypeScript adalah bahasa yang menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas bahasa script dan ketatnya bahasa pemrograman sistem seperti Java atau C. Yang kedua, type basic types dan interference
interference, fondasi yang kokoh. Tipe sistem di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe data lain. Ini disebut type annotation. Explicit. Contohnya, let nama string sama dengan Budi. Jika baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika. Di dalam loop yang kompleks, primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang menyusun struktur data yang lebih rekayasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalamnya secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya lebih ketat lagi. Ada tipe tuple yang memungkinkan kita mendefinisikan array dengan panjang tetap dan tipe elemen yang urutannya spesifik. Contoh, koordinat GPS yang didefinisikan sebagai number dan number, atau format data CSV sebagai string, number, boolean. Tuple sangat berguna ketika kita ingin mengembalikan beberapa nilai sekaligus dari sebuah fungsi tanpa harus membuat objek baru yang berlebihan. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah type inference, penyimpulan tipe. Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilai sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu menulis .2 number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa Java atau C versi lama. Prinsip terbaik adalah biarkan TypeScript menyimpulkan tipe data yang bisa dan tulis anotasi tipe secara manual yang hanya jika inferensinya salah atau terlalu samar. Ini menjaga keseimbangan antara keamanan tipe dan keterbacaan kode. Namun, ada satu tipe yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe any. Tipe any adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Menggunakan any ibarat menggunakan cheat code God mode di dalam game. Kamu bisa melakukan apa saja, tapi itu bisa menghilangkan tantangan dan tujuan utama permainan. Variabel bertipe any bisa diakses properti apapun, dipanggil sebagai fungsi, atau diubah menjadi tipe apa saja tanpa peringatan. Penggunaan any harus dihindari sebisa mungkin karena ia menular. Jika satu variabel any masuk ke dalam fungsi, output fungsi itu mungkin menjadi any juga, dan perlahan seluruh keamanan aplikasimu runtuh. Yang ketiga, interface and type analysis, cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang merepresentasikan entitas nyata seperti user, product, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan type alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya, interface user, ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan nama berupa string. Jika ada properti yang kurang atau tipe yang salah, TypeScript akan menganggap objek tersebut tidak valid. Konsep ini mirip dengan kontrak hukum. Jika syarat tidak dipenuhi, kesepakatan batal. Selain properti wajib, interface juga mendukung optional properties.
Optional properties ditandai dengan yang berarti properti tersebut boleh ada atau tidak. Ini sangat berguna untuk data yang tidak selalu tersedia seperti avatar URL pada profil pengguna baru. Interface juga mendukung seperti read only yang memastikan bahwa nilai properti tersebut hanya bisa diisi saat objek pertama kali dibuat dan tidak bisa diubah lagi setelahnya. Ini membantu menerapkan konsep immutability pada level properti, mencegah perubahan data yang tidak disengaja yang sering menjadi sumber bug di aplikasi kompleks. Interface juga sangat disukai dalam pemrograman berorientasi objek karena mendukung fitur merging yang sering dipakai oleh penulis library. Nah, alternatif dari interface adalah type alias, menggunakan kata kunci type. Secara fungsionalitas, dasar untuk mendefinisikan sebuah untuk objek. Type dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan. Namun type jauh lebih fleksibel karena ia digunakan untuk mendefinisikan type data selain objek seperti type primitif, type ID sama dengan string, tipe fungsi dan union types. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Aturan praktis yang umum adalah gunakan interface jika kamu mendefinisikan struktur objek yang mungkin perlu perluas extended orang lain seperti dalam library. Dan gunakan type untuk komposisi type yang lebih kompleks atau untuk tipe data sederhana. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types dan intersection types. Union type memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika, atau contohnya type status sama dengan loading, sukses, error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti pending akan ditolak. Ini menghilangkan penggunaan magic string yang rawan typo dan membuat alur logika aplikasi menjadi sangat jelas. Union type sangat sering digunakan bersamaan dengan types guard untuk menangani berbagai skenario respon API yang mungkin sukses atau gagal. Nah, di sisi lain, intersection type berfungsi menggabungkan beberapa type menjadi satu type yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya mirip logika. Dan misalnya jika kamu tipe identity berisi nama, NIK, dan tipe kontak berisi email, telepon, kamu bisa membuat tipe employee, identity, and contact. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan contact. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas yang kaku dan bertingkat-tingkat. Nah, satu lagi nih, penting dalam pemodelan data adalah extending interface. Sama seperti kelas yang bisa mewarisi sifat kelas lain, interface juga melakukan extends. Jika kamu mempunyai interface animal, kamu ingin membuat interface dog, kamu tidak perlu menulis ulang properti umum seperti hewan dog. Cukup interface dog extends animal, dan dog otomatis mewarisi semua aturan animal ditambah aturan spesifik anjing. Hal ini menjaga kode tetap dry dan menciptakan hierarki tipe yang logis. TypeScript membolehkan sebuah interface mewarisi dari banyak interface sekaligus, memberikan fleksibilitas desain yang luar biasa untuk memodelkan sistem dunia nyata yang kompleks. Kemudian yang keempat, satu kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa perangkat lunak adalah reusability. Namun, dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data seringkali sulit. Bayangkan jika kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikan dalam sebuah array. Tanpa generics, kamu harus membuat fungsi number to array, string to array, dan seterusnya. Atau menyerah dan menggabungkan any yang berbahaya. Generic hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generic memungkinkan kita membuat komponen fungsi kelas atau interface yang bekerja sebagai tipe data tetapi tetap menjaga keamanan tipe, seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Konsep generic sering dianalogikan sebagai variabel, tetapi untuk tipe data,
Jika variabel fungsi menerima nilai seperti x sama dengan 5, generik menerima tipe seperti t sama dengan number, sintak umumnya menggunakan kurung siku sudut t. Ketika kita menulis fungsi function wrap t value t, kemudian t array t, di sini adalah placeholder yang akan digantikan oleh tipe data sebenarnya saat fungsi tersebut dipanggil. Jika kita memanggil wrap string hello, maka seluruh t di fungsi tersebut akan berubah menjadi string. Jika memungkinkan, fungsi tersebut beradaptasi secara dinamis, namun tetap memberikan type checking yang ketat, misalnya memastikan outputnya benar-benar array of string. Dan generic tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti React. Saat kamu menggunakan useStateNumber, kamu sebenarnya sedang menggunakan generic untuk memberitahu React bahwa state ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generic, React tidak akan tahu tipe data apa yang disimpan dalam state, dan kamu akan kehilangan fitur intelligence. Generic juga sangat vital dalam pembuatan fungsi utilitas HTTP. Misalnya fungsi fetch data user, API user, dengan memberikan tipe user ke dalam generic fungsi fetch. TypeScript akan tahu bahwa data yang dikembalikan dari API memiliki struktur user, sehingga kamu bisa mengakses properti nama, name, atau email dengan aman. Terkadang kita ingin membuat generic fleksibel tapi tidak terlalu bebas. Disinilah generic constraint batasan berperan. Kita membatasi tipe data apa saja yang boleh menggantikan T dan menggunakan kata kunci extend. Kemudian fitur lanjutan dari generic adalah kemampuan untuk memberikan default type. Sama seperti parameter, fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generic juga bisa. Kita bisa menulis t string, artinya jika pengguna tidak menentukan t saat menggunakan komando tersebut, TypeScript akan menganggap sebagai string secara default. Kemudian yang kelima, compiler dan configuration, sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript oleh karena itu kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation, resource to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang anotasi type dan mengubah file .ts menjadi .js, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan bisa menolak untuk menghasilkan file output. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Pusat kendali dari compiler ini adalah sebuah file bernama tsconfig.json. File ini biasanya berada di akar proyek dan berisi ratusan opsi konfigurasi yang mendikte seberapa kuat atau longgar TypeScript harus bekerja. Salah satu pengguna paling krusial adalah target, yang menentukan JavaScript apa yang dihasilkan. Selain pengaturan bahasa, tsconfig.json juga mengatur cakupan file dan struktur directory melalui opsi include, exclude, outdir, dan rootdir. Pengaturan ini menjaga kebersihan proyek dengan memisahkan kode sumber TypeScript dari hasil kompilasi JavaScript. Kita juga bisa mengaktifkan source maps, sebuah fitur vital untuk debugging, karena browser menjalankan kode JavaScript sudah dikompilasi, yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan kode aslimu. Source map meletakkan kembali baris kode yang sedang berjalan di browser ke baris asli di file .ts. Ini memungkinkan kamu melakukan breakpoint dan debugging langsung pada kode TypeScript di Chrome DevTools. Akhirnya, integrasi TSC dengan alat bundler modern seperti Vite, Webpack, atau Xboil seringkali membingungkan pemula. Dalam setup modern seperti Vite, proses transpilasi penghapusan file seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat seperti Xbuild atau SWC yang ditulis dengan Go Rust, sementara TSC hanya digunakan dalam pengecekan type checking saja tanpa menghasilkan file output. Pemisahan tugas ini membuat server pengembangan berjalan instan. Memahami peran tsconfig.json
dan bagaimana ia berinteraksi dengan rantai alat toolchain. Build modern adalah kompetensi arsitektural yang membedakan coder biasa dengan engineer yang memahami infrastruktur proyeknya. Kemudian yang keenam, kejelasan akad dan pencegahan kerusakan. Transisi JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan dari prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan dalam fikih muamalah. Transaksi yang mengandung gharar ketidakjelasan dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Sebuah variabel bisa berubah angka hari ini, berubah menjadi teks besok. Dia pasti menyebabkan sistem runtuh. TypeScript hadir dengan memberikan bayan, menetapkan kode secara eksplisit, memastikan bahwa setiap komponen dalam kode kita transparan, jelas identitasnya dan tidak menipu komponen lain. Kemudian, penggunaan interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafaq bil ahad, memenuhi janji atau akad. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini menghasilkan karakter integritas sidik, mukmin konsisten antara apa yang didefinisikan dengan apa yang diimplementasikan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janji. Mekanisme compile time checking, pengecekan sebelum dijalankan, selaras dengan konsep saddud dzariyah, menutup jalan kerusakan, dan muhasabah diri. TypeScript memaksa kita untuk memperbaiki kesalahan di fase pengembangan dunia sebelum kesalahan itu menjadi bencana. Fase produksi runtime ini mirip seorang mukmin yang menghisap dirinya sendiri di dunia sebelum dihisap di akhirat. Kemudian terakhir, konsep generik memberikan fleksibilitas dan batasan aturan, mengingatkan kita bahwa wasatiyah, pertengahan keseimbangan. Islam bukanlah agama yang kaku tanpa logika, namun juga agama yang terlalu bebas tanpa aturan. Generik memungkinkan kita membuat fungsi yang fleksibel, bisa menerima berbagai tipe data, namun kita tetap aman. Tipe data tersebut tetap terpantau. Ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita boleh luwes adaptif terhadap berbagai situasi selama kita berada di dalam koridor prinsip nilai-nilai kebenaran yang telah digariskan. Nah, kemudian kesimpulannya, poin pertama adalah safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. Yang kedua, dokumentasi yang hidup. Dengan interface dan tipe alias, kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Yang ketiga, fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Kemudian yang keempat, disiplin konfigurasi, mengaktifkan strict true ds conflicted JSON bukan sekedar opsi, melainkan standar wajib arsitek profesional. Kemudian 5, pola pikir kontra. Transisi dari TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data lebih dulu sebelum menuliskan logika. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Untuk sekarang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.